Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita berkumpul lagi hari ini dalam agenda diskusi bulanan Makassib Institute Chapter Indonesia. Hari ini tema kita adalah Good Public Governance Perspective in Islamic Perspective yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Ghafur Wibowo. Sedikit tentang beliau. Beliau menyelesaikan S1 di bidang ilmu ekonomi Universitas Gadjah Mada, lalu menyelesaikan S2 ilmu ekonomi juga di universitas yang sama, dan menyelesaikan Doktor Ekonomi Islam di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sekarang beliau mengajar di FEBI, UIN Sunan Kalijaga, serta menjabat sebagai Ketua Prodi Magister Ekonomi Islam FEBI UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Diskusi kita akan dibagi dua sesi. Sesi pertama nanti akan diisi oleh Pak Ghafur, mungkin selama lebih kurang 40 menit sampai jam 3. Lalu setelah itu sesi tanya jawab dan diskusi serta penutup. Mungkin untuk tidak memperpanjang mukadimah pada Bapak Ghafur, kita persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Loni, Mbak En, dan Bapak Ibu sekalian. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini diperkenankan untuk bisa bertemu secara online, memudahkan kita untuk bisa berkomunikasi, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, diskusi. Ya. Ini di tempat saya di Jogja ini hujan deras angin. Semoga sinyalnya aman ya. Nah ini tadi nggak tahu ini tadi habis Jumatan masih cerah, tiba-tiba ini menjelang jam 2 ini hujan deras. Semoga kita selalu diberi limpahan kesehatan ya sehingga dalam menjalankan aktivitas bisa terus berjalan. Ini agenda ini sebenarnya direncanakan minggu lalu ya, Mbak Leni ya. Minggu lalu ternyata ada kegiatan kampus yang sebenarnya juga nggak bisa jalan Mbak Leni karena minggu lalu itu tiba-tiba ini dapat gilirannya untuk harus banyak istirahat 2 mingguan itu batuk demam ya masih ada sisa-sisanya juga Masih batuk-batuk. bisa terdengar suara saya dengan jelas ya dan ini ada beberapa teman-teman yang hadir ini ada Mas Arifki Budia, ini ada Mbak Iin, ini ada Mas Alhaq Kamal, ada Mbak Gustika. Ini kalau dari namanya sih ya familiar ya. Seangkatan itu Pak. Oh iya, seangkatan ya. Oh iya. Kalau saya kalau wajah mungkin kadang lupa ya, tapi kalau nama itu sering jadi ingat ya. Dari nama itu kan. Ya, Mbak Gustika ya. Karena kan dulu presensi itu kan terus panggil itu. Jadi apalagi nama-nama yang agak unik ya. Nah, itu. Jadi sering ingat ya. Ada Mas atau Pak Surono dan ada Mbak Lisa ya. Mbak Lisa yang dulu kayaknya ketemu di Malaysia 2019 kayaknya ya. Kalau saya juga ingat ya Lisa Listiana itu kayaknya yang Pak Alhaq Kamal yang masih sering ketemu ini. Bulan apa kemarin ketemu ya? November ya, Mas Kamal ya. Ini kayak reuni gitu Pak ya. Iya. Nah, bagi teman-teman yang punya profesi di akademisi formal ya, dosen peneliti ya, tentu forum-forum semacam ini bisa jadi sarana untuk sharing ya, hal-hal yang mungkin kadang-kala tidak tercover di rutinitas aktivitas kita. Nah, kadang-kala kalau di aktivitas kita itu kan sudah rutin dengan materi itu ya itu terus ya. Kalau Anda yang dari KUI ya misalnya dulu diajar Pak Yusuf ya materi itu terus ya karena memang mata kuliahnya itu terus gitu ya.
kalau ada tambahan pun nggak terlalu banyak, misalnya karena dalam apa, kurikulum yang relatif ya, selama ini kalau kita gunakan kurikulum tak bisa mengupdate, makanya akhir-akhir ini itu diminta kurikulum itu harus menambahkan sisi hasil penelitian dan pengabdian. Nah, baru itu nanti pengetahuan terus berkembang. Nah, dulu dari teman-teman yang Makosid Institute, Mbak En, Mbak Loni ya, itu minta waktu untuk sharing ya insya Allah lah bisa saya ya, karena memang namanya ngurus prodi itu selalu mesti teknis ya, jadi prodi banyak teknisnya, sehingga dulu waktu masih ngerjain S3 bisa banyak hal yang ditulis, ketika di prodi itu udah agak macet itu yang kayaknya harus ada apa pertobatan ya, jadi ada saatnya lah mungkin nanti kalau yang memang fokus di aktivitas akademik ya, itu lebih baik memang tidak distruktural ya, lebih baik tidak distruktural, kecuali kalau sudah seperti dulu ya di UIN Jogja ada Prof. Amin Abdullah ya, kompetensi ilmuwan sudah mentok baru distruktural, itu berdasar pengalaman ya. Jadi kalau Pak Kamal, Mbak Gustika yang masih sibuk-sibuk, yang masih muda-muda ya tentu harapannya bisa ngatur waktu, sehingga ya selain aktivitas yang teknis, itu aktivitas akademik juga harus terus. Harapannya gitu. PN yang fokus ke akademik, nulis, meneliti, terus gitu ya. Oke. Nah, tadi yang disampaikan topiknya tadi, Mbak Loni tadi sebenarnya itu bagian dari disertasi ya. Terus saya baca, lalu terus diterbitkan di jurnal Ihtifaz Wadi ya, Wadi, di jurnalnya Ihtifaz Wadi. Nah, secara detail mungkin nanti bisa dibaca di sini ya. Hanya lalu saya akan bercerita beberapa hal yang terkait dengan hal ini tentang good public governance. Nah, jadi yang menjadi kerisauan ya ketika saya ambil topik ini, dulu itu pernah ada buku ini ya. Saya pernah baca ulasannya ya, tetapi sebenarnya belum, nyari buku fisiknya itu susah karena ini buku tahun 50-an. Yang ditulis oleh Syekh Syakib Arsalan dengan judul Mengapa Kaum Muslimin Mundur. Kalau judul aslinya itu kan Limadza ta'akhkharal muslimun wa taqaddamu ghairu. Kenapa umat Islam itu tertinggal, mengalami kemunduran, sedangkan yang lainnya itu terus maju. Nah, ternyata ini kan, ini ada resensinya ya. Ini adalah pertanyaan yang diajukan oleh salah seorang Syekh Muhammad Basuna Imron dari Kalimantan, ya, bertanya ke Sayyid Muhammad Rashid Ridho selaku pimpinan majalah Al-Manar. Nah, Rashid Ridho lalu disampaikan kepada Syekh Amir Arsalan dan lalu diberi jawaban panjang, ya, dan lalu menjadi sebuah buku tadi itu. Pertanyaannya kan dua ini ya. Apa yang menyebabkan kaum muslimin lemah, mundur, baik tentang urusan keduniaannya maupun keagamaannya, dan kita menjadi golongan yang hina dina, kita memiliki kekuatan pada Allah sendiri telah berfirman, dan kemuliaan itu bagi Allah, bagi Rasul, dan bagi orang-orang beriman. Yang kedua, apa yang menjadi sebab timbulnya kemajuan bagi bangsa-bangsa Eropa, Amerika, Jepang, dengan suatu kemajuan yang mengagumkan. Adakah mungkin jika kaum muslimin bisa mengikuti jejak mereka? Ini pertanyaan ini kan diajukan sekitar 90 tahun yang lalu. 90 tahun yang lalu. Syekh Rashid Ridho. Sehingga ada ungkapan dari Muhammad Rashid Ridho
ketika beliau ke Inggris, ketika melihat realita kemajuan di Eropa, ya, hingga beliau mengatakan Ra'aitul Islam bidinil Muslim. Aku melihat gambaran keislaman itu ada di negara-negara Eropa, walaupun bidunil Muslim, nggak ada orang Islamnya. Sedangkan ketika dia kembali ke Mesir, Ra'aitul Muslim bidunil Islam. Aku melihat ada sekian banyak orang Islam, tetapi tidak menampakkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, problem ini ya ditanyakan kepada Syekh Syakib Arsalan, orang ulama yang mungkin teman-teman sudah pernah mendengarnya ya, dengan berbagai jawaban beliau ya. Saya nyari bukunya susah, tapi di sini ada beberapa resensi buku tentang jawaban-jawaban itu yang menunjukkan mengapa ketertinggalan itu ada. Nah, apa yang terjadi setelah sekian puluh tahun? Ya, setelah sekian puluh tahun ternyata apa yang terjadi pada saat itu dikeluhkan, ya, apalagi itu sebelum kemerdekaan Indonesia, sebelum Perang Dunia Kedua, artinya banyak negeri-negeri yang dinominasi oleh umat Islam itu terjajah ya oleh bangsa-bangsa Eropa Barat khususnya. Nah, yang terjadi setelah sekian puluh tahun sampai saat ini, ternyata apabila ini ditulis oleh Quran ya, ya tentu kalau kita tahu banyak kritik yang disampaikan oleh Quran ya, Timur Quran di sini memang cukup kritis terkait dengan perkembangan ekonomi Islam dan dunia Islam ya sebenarnya. Tapi paling tidak kita menjadi tersadar. Jadi untuk sampai data di 2014 ya. Kenyataan yang ada sekarang ini dalam beberapa indikator-indikator yang menunjukkan kinerja ekonomi, negeri-negeri Muslim itu relatif tertinggal, bahkan OIC, Organisasi Konferensi Islam, Organization of Islamic Cooperation itu secara umum relatif tertinggal. Padahal kalau menurut perhitungan ini kan dari sisi populasi kan besar ya, 1,6 miliar dari 7,3, seperempat lebih ya. Seperempat lebih ini kan ini baru negara-negara OKI aja. Karena kan beda nanti kalau antara penduduk negara OKI dengan jumlah umat Islam sedunia kan tidak sama persis ya. Nah, secara umum ya beberapa negara-negara Muslim ini berdasarkan mungkin yang cukup menonjol gitu ya. Ini nggak tahu kenapa yang diambil Afghanistan ya, karena mungkin Afghanistan contoh negara yang ekstrim mungkin ya. Di antara negara-negara Muslim kan Afghanistan dari berapa puluh tahun lalu sampai sekarang menunjukkan kondisi yang jauh tertinggal dibanding yang lain. Kalau diambil OKI saja, ya, yang diambil di OKI saja, untuk HDI saja ini kan masih jauh di bawah rata-rata dunia. Apalagi kalau mau dibandingkan yang negara-negara maju tentu sangat jauh. Artinya kan secara umum dalam beberapa indikator itu ada di bawah rata-rata dunia. Dari sisi Human Development Index 0,61. Dari sisi life expectancy-nya hanya 66,5 tahun. Ini Afghanistan 60, di beberapa negara seperti Yaman, Suriah itu bahkan di bawahnya lagi setahu saya. Gimana kondisinya perang terus kan? Tentu life expectancy-nya menjadi turun. Adult literasi juga rendah, ya lebih rendah dibanding rata-rata dunia.
kemampuan bacanya. Apalagi kalau dilihat dari sisi GDP. Ya, OIC ini agak mending kalau ini disebut 10.000 ya. Ini kan agak terangkat karena ada beberapa negara anggota OIC yang kaya seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab gitu ya. Sebenarnya kalau beberapa negara OIC yang ekstrim itu diambil, itu langsung turun drastis. Nah, potretnya kok ternyata relatif masih sama. Apa yang terjadi sekian puluh tahun lalu dengan apa yang saat ini ya terjadi itu relatif masih sama. Bahkan ada sebagai negara yang dulunya ya seperti Afghanistan itu ketika kalau kita lihat dokumentasi sekian puluh tahun lalu, tahun 50-an, 60-an itu relatif maju pada zamannya dibanding saat ini. Ya, jadi karena saya ekonomi ya, jadi concern-nya dari dulu ya. Kalau ingat dulu saya ngajarkan biasanya kalau nggak makro moneter ya, sehingga memang topiknya ya seputar ini ya. Saya nggak begitu concern kalau di bidang finance and banking. Nah ini Mbak En yang mungkin lebih concern ke finance and banking. Nah jadi problem ini yang cukup berat ya dihadapi oleh umat Islam Indonesia. Ya beberapa tokoh Timur Quran mencerkam, menganalisis berbagai permasalahan ya. Yang kebanyakan permasalahan itu ada di dalam umat Islam itu sendiri. Kalau mencerkafkan beberapa problemnya semacam merebaknya korupsi, pengeluaran pemerintah yang menghambur-hamburkan, ya tidak tepat, subsidi harga yang tidak tepat, inefisiensi, ya apalagi kalau yang punya konflik, ada pembiayaan untuk defense itu tidak proporsional. Nah sehingga apa? Situasi-situasi yang ada di mayoritas negara Muslim, khususnya itu di Middle East, ya mungkin dan juga di sebagian negara North Afrika, kita sebut MENA ya biasanya ya, itu menjadi potret. Walaupun tetap ada sebagian negara-negara yang mencapai kemajuan yang cukup luar biasa. Tapi kan biasanya negara-negara kecil seperti Uni Emirat Arab, terus beberapa negara yang kecil lainnya ya, yang nggak begitu apal di situ. Nah, sehingga seringkali jadi pertanyaan, bukankah negara-negara Muslim ini kan memiliki banyak sumber daya? Ya? Sehingga ada teori yang menyebutkan tentang resources curse, kutukan sumber daya. Ada. Jadi negara-negara yang diberi limpahan sumber daya itu malah ternyata membawa kutukan sehingga tidak memberikan kesejahteraan pada rakyat, tetapi malah kekisruhan, ketertinggalan, karena mungkin dari dulu menjadi objek untuk penguasaan sejak masa kolonial. Setelah itu meninggalkan benih-benih konflik yang terus-menerus terjadi. Ya khususnya di Timur Tengah, Afrika Utara khususnya itu. Beda dengan beberapa contoh negara ya yang secara sumber daya itu kan minim ya, Belanda, Switzerland dan lain sebagainya. Tetapi mereka itu kok bisa mengelola sumber daya yang terbatas itu untuk menciptakan kesejahteraan. Dan di sini memang lalu sumber daya alam itu kadangkala bisa menjadi kutukan. Indonesia punya Freeport, tetapi ternyata itu belum bisa mensejahterakan. Orang Sumatera, khususnya orang Riau itu di bawah minyak, di atas minyak, tapi BBM langka, minyak goreng mahal. Kan seringkali ada itu ya. Orang Riau itu apa kurangnya coba? Di bawah minyak buminya banyak, di atas pohon sawitnya banyak. Tapi minyak goreng mahal, BBM langka. Nah ini bagian dari, kalau dalam teori tadi disebut sebagai resources curse atau kutukan sumber daya. Nah lalu di mana ini peranan Oki ini ya?
Nah, sebelum masuk ke peran Oki ya, berbagai permasalahan tadi itu kalau dalam teori ekonomi masuk di dalam institutional theory atau teori tentang institusi. Ya, jadi Douglas North ya yang mungkin cukup dominan di dalam mengembangkan teori-teori tentang institusional mendefinisikan institusi itu tidak selalu berupa lembaga itu tidak ya. Walaupun institusi itu kan kalau bahasanya itu kan kelembagaan. Institutional theory itu kan kalau di Indonesia kan biasanya teori kelembagaannya. Namun lembaga itu bukan lalu identik dengan organisasi atau struktur formal tertentu tidak. Tapi bisa berupa perangkat nilai, norma, aturan agama yang dia itu bisa mempengaruhi perilaku masyarakat. Douglas C. North itu mendefinisikan kurang lebih semacam itu. Agama itu juga bisa bagian dari institusi, norma, budaya. Nah, kelemahannya adalah di berbagai negara Muslim itu dari sisi institusinya itu tidak mendukung pada upaya-upaya untuk pembangunan. Nilai-nilai profesionalitas, nilai-nilai menjaga stabilitas keadaan, demokrasi, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya Oki itu sudah ada pembaharuan ya. Jadi Piagam Oki, OIC Charter itu pernah diamandemen tahun 2008 dan memasukkan hal-hal tadi itu terkait dengan perbaikan institusi sebenarnya ke situ. Sehingga mendorong adanya good public governance. Nah, itu adanya good public governance. Jadi good governance GG ini yang selama ini dominannya ada pada corporate itu harusnya juga diterapkan di dalam pengelolaan negara. Karena salah satu titik lemah ya dari berbagai negara Muslim itu adalah tata kelola negara yang tidak baik atau kurang baik. Maka good public governance itu menjadi isu bersama yang harusnya diterapkan, ya dikembangkan, terus diperbaiki oleh OIC ini. Nah, dalam disertasi saya dan juga tulisan ini, good public governance itu saya mengikuti ukuran dari ini, governance index yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Sebenarnya yang lain juga ada loh ya, jadi tidak hanya governance index dari World Bank. Hanya kalau World Bank ini kan pasti datanya gratis, ya lengkap. Itu aja sih kalau kemarin pertimbangannya. Yang lain ada dalam beberapa riset itu institusi, ya, yang lalu di situ harus ada good public governance itu ukurannya atau indikatornya bisa bermacam-macam. Nah di sini yang saya gunakan di situ adalah good public governance dengan indikatornya adalah governance index yang dipublish oleh World Bank, dikembangkan oleh Kaufman sejak tahun 90-an ya. Nah, yang populer kan kita GCG nih. Ini banyak ini sudah dan indeksnya juga banyak nanti banyak teman-teman yang mengembangkan disertasi berapa itu juga mengembangkan indeks dari GCG ya. Dan memang beberapa disertasi itu contoh ya mengembangkan indeks. Nah, contohnya yang teman-teman ingat Pak Yazid ya. Pak Yazid itu kan nulis tentang Makosid Syariah Index. Nah, ini kapan-kapan mungkin EN bisa diundang itu Pak Yazid ya. Kalau yang populer dulu kan Makosid Syariah Index-nya dari Syatibi, Abu Zahra gitu ya. Nah, Pak Yazid itu mengembangkan Makosid Syariah Index dari Jasir Auda dalam disertasinya. Lalu ada instrumennya, indikatornya, lalu sampai pengukurannya kemarin diterapkan di saham-saham syariah.
Nah, kita familiarnya GCG, padahal sebenarnya ada GPG. Tidak hanya Good Corporate Governance, tapi Good Public Governance. Dan di Indonesia, saya nggak tahu ya, kok riset-riset mahasiswa itu, ya saya juga tahunya baru setelah ini juga sih. Padahal di Indonesia itu sudah agak lama loh. Bisa saya ganti slide, bisa kelihatan ini, ganti halaman, tentang KNKG ya. Nah, KNKG ini adalah Komite Nasional Kebijakan Governance. Nggak tahu, sudah ada yang pernah sampai ke sini belum ini. Nah, jadi seluruh hal yang terkait dengan good governance, ya, dalam konteks corporate maupun public issue, itu sebenarnya ada yang menaunginya ini. Jadi ada KNKG, Komite Nasional Kebijakan Governance. Ini knkg.or.id. Yang bertanggung jawab atas pengembangan penerapan governansi di Indonesia melalui rangkaian upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan. Nah ini, jadi tata kelola pemerintahan ini kan good public governance, dan tata kelola korporasi good corporate governance. Jadi GCG maupun GPG itu sudah eksis di Indonesia sudah cukup lama. Ini baru tahun lalu sebenarnya kalau yang ini ya, tapi website ini sudah lama, jadi keputusannya sejak kapan ya? Ini tentang ya. Sudah lama kok, saya sejak 2020 itu sudah ada website ini. 2021 ini pembaharuannya sebetulnya ya. Oke, jadi di sini adalah officially, resmi bagian dari organ pemerintah, khususnya Menko Perekonomian. Sehingga harapannya pengelolaan kebijakan publik di Indonesia dan juga swasta itu selalu mengikuti nilai-nilai governance, tata kelola yang baik. Ini ya, nah silakan sebenarnya ini ada banyak publikasi yang bisa diakses. Ini sudah ada kok sejak berapa tahun yang lalu ini. Oke, gitu ya. Bahkan ini sudah ada nih, governance syariahnya juga sudah ada. Nah, apa saja ini silahkan nanti dieksplor di sini dan saya rasa bisa dikembangkan dalam riset maupun pembelajaran perkuliahan lainnya. Ya, jadi ada sisi GCG dan juga ada sisi GPG, Good Corporate Governance maupun Good Public Governance, tata kelola kebijakan publik yang baik. Nah, ada beberapa buku yang mengaitkan tentang good governance, ya, baik dalam konteks corporate maupun public governance tadi, dalam nilai-nilai Islam. Ada beberapa buku ya di sini saya ingat saya mana ya. Ada Quranic misalkan kayak gini ya, ada Quranic Guidance for Good Governance, ya, ada buku yang lainnya lagi ya. Tentang Islamic Governance ada juga. Nah, ya tentu ini, tapi ini kadang kalau bagi ini ketika saya sampaikan disertasi di UIN kadang malah dimarahi oleh Pak Direktur dulu. Ya jangan hatisisasi kayak gitu ya. Jadi kadang kalau yang kita biasa baca referensi dari yang mainstream kita misalnya dari IUM gitu ya, sejak dari pemikiran dulu misalkan Naqib al-Atas dan seterusnya gitu ya, Islamization of knowledge dan sebagainya, itu ternyata bagi orang UIN dengan didikan Barat itu nggak cocok kayak gitu. Ya, jadi ya kadang ya oleh Pak Direktur waktu itu loh, wah nggak kayak gini, ini hilangkan aja ini. Sudah meneliti negara Muslim, negara oke itu sudah ekonomi Islam, tidak perlu kalau ada perspektif Islamnya kayak gitu. Itu ya sebagiannya kayak gitu. Ya sebagai mahasiswa ya manut aja. Namun sesungguhnya memang kita tidak cukup hanya lalu ada loh
misalnya ukuran-ukuran ekonomik atau ukuran-ukuran yang profesional, lalu kita carikan ayat atau hadis yang relevan. Ya. Sejauh ini kan itu metode yang paling banyak digunakan. Dan ini pun juga gitu ya. Dari mana kita dasar pengembangan good public governance atau good governance secara umum? Ya tentu dari tauhid. Dari sisi apa? Perintah untuk berbuat baik. Ada iman, Islam, ihsan. Nah, ihsannya ini dalam beberapa buku itu ihsan ini menjadi dasar. Walaupun tetap yang awal itu ada sisi tauhidnya. Tauhidnya ini dari Al-Maidah 190, 191. Nah, biar nggak salah saya lihatkan di sini ya. Mana 90. Kalau yang 90 kan ini ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Nah, yang tadi dijadikan dasar itu adalah yang ada di sini. Alladzina yadhkurunallaha. Nah, ini yang selalu ingat kepada Allah ini loh. Karena sisi tauhidnya itu ketika nanti melaksanakan berbagai kebijakan corporate maupun governance itu selalu dilandasi ini, ingat kepada Allah. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Nah, jadi ini yang menjadi dasar ketika bicara tentang pengelolaan yang baik di perusahaan maupun di sisi kebijakan publik. Sehingga dengan dasar tauhid itu kita harus berbuat sebaik mungkin, melaksanakan tugas secara amanah dan sebagainya, sehingga nanti hasilnya akan lebih optimal. Nah, ada yang mencoba membuatkan skemanya ya dari Hasan semacam ini. Dari sisi tauhidnya, syariahnya, dan sebagainya. Ya, tentu ini masih terbuka atas kritik ya. Dan tentu pemikiran-pemikiran akan terus terbuka. Dan kita bisa menggalinya lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Nah, tadi ada beberapa buku, salah satunya tadi ya, Quranic Guidance for Good Governance. Kembali, ini kan saya nggak tahu, kalau kita, Anda sudah studi master kan tentu studi kajian kritis itu kan harus selalu dikembangkan ya. Sehingga ketika melihat, oh apakah ayat ini relevan dengan nilai-nilai governance, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Ya, karena memang ayat Quran ataupun hadis itu kan juga tidak lalu spesifik bicara tentang governance, hanya tentu ada kesesuaian-kesesuaian yang oleh para scholar, oh ini loh, kalau di dalam good governance, baik corporate maupun public governance itu ada indikator-indikator kerja yang positif, itu inline, nah gitu aja, inline relevan dengan ajaran Islam, nah gitu. Sejauh ini sebatas itu. Tidak, ya sebagaimana kita mendefinisikan ekonomi Islam. Tidak lalu menggali dari Quran hadis, lalu kita bisa memerasnya menjadi poin-poin tertentu khusus. Nah, tentu kapasitasnya yang belum lah kalau bagi sebagian orang, karena seringkali yang ahli tafsir, yang ahli ekonomi hanya masing-masing saling menyapa, bukan atau jarang sekali ahli tafsir yang dia juga sangat expert di bidang ekonomi atau sebaliknya. Nah, dan kembali juga ini selalu kalau kita memahami, mendapatkan informasi ini harus mau selalu terbuka. Sehingga nanti kalau ada pendapat-pendapat yang berbeda, ya tafsiran-tafsiran yang berbeda, ya boleh-boleh saja. Saya nggak tahu, ini kalian pernah dengar nggak ini? Dulu pernah diajar sama Pak Mudir nggak? Pernah? Pak Ibnu Mudir ya? Ya, bahasa Arab. Ada buku beliau yang baru itu, nggak tahu pernah dengar dulu. Pak, tak tunjukin ya. Tentang sholat Jumat.
Nah, ini cocok ini Mas Kamal. Ini bisa jadi dasar ini ya. Ini ada buku kayak gini. Ini buku ya, Sholat Jumat adalah sunnah bukan wajib. Ini sudah didiskusikan di Facebook-nya, sudah menuai kontroversi ini, dan boleh menjamak sholat duhur sampai isya tanpa sebab. Ini judul buku ini. Ini bukunya mana ini ya? Oh ini judul, ini cover bukunya. Ini pemikiran Pak Ibnu Mutsir. Ya tentu kontroversi, tapi sebagai sebuah diskursus akademik ya itu tentu terbuka. Walaupun nanti apakah ini banyak madorotnya atau banyak manfaatnya ya kita timbang gitu ya. Kalau banyak madorot. Nah, oke. Lalu apa ukuran good governance tadi itu? Good corporate governance ada sendiri lah ya. Nah, kalau good public governance seperti apa? Nah, dari sekian banyak yang ada, maka waktu itu saya memilih, oke, yang cukup otoritatif lah, yang cukup dari awal mengembangkan itu dari government. Government ini lalu bekerjasama dengan World Bank, lalu melakukan pengukuran. Pengukurannya tentang World Governance WGI, World Governance Index. Nah, ini semua itu bisa diakses dan diperoleh itu di World Governance Indicator ini ya, info dari World Bank. Sehingga kalau untuk riset ya kita senang, datanya mudah, datanya gampang gitu ya, lengkap ya, tidak perlu beli. Namun sebenarnya dalam penelusuran ketika lo apa mengukur kualitas tata kelola pemerintahan itu, nah sebenarnya ada banyak. Tata kelola itu ya bisa dilihat dari sisi politiknya, dari sisi hukumnya, dari sisi keamanan, dan lain sebagainya. Nah, saya memilih ini juga, selain pertimbangan tadi, juga indikator 6 ini cukup mengcover berbagai hal yang menggambarkan kualitas dari tata kelola di suatu negara. Nanti bisa akses di sini ya. Nah, ini ada full untuk data Excel-nya. Kalau mau untuk yang biasa pakai Stata juga bisa Stata. Nah, ada 6 ukurannya. Voice and accountability, ini kaitan dengan demokrasi ya, kebebasan bersuara. Political stability and absence of violence, terrorism. Ini stabilitas politik dan keamanan. Governance effectiveness, regulatory quality, ini hampir sama. Rule of law, penegakan hukum, dan juga control of corruption. Jadi dari berbagai indikator tentang tata kelola yang lain-lain yang dikembangkan oleh banyak institusi ataupun banyak tokoh, saya rasa ini cukup bisa mengcover. Nah, gitu. Cukup bisa mengcover. Nah, kalau mengakses di sini ya sebenarnya cukup terbantukan ya, cukup terbantukan. Nah, sebagai gambaran ini kalau saya tunjukkan kalau di-download hasilnya kayak gini. Saya kelihatan ya. Nah, jadi contoh, jadi ini sudah download semua, dia sudah ada sejak tahun 90-an sampai terakhir 2021 kayaknya, 2020 terakhir ya. Nah, ada 6 tadi ya, voice accountability, political stability, government effectiveness, regulatory quality, rule of law, control of corruption. Nah, angka-angka ini yang mana yang dipakai? Nah, secara umum, ya, dalam riset itu nilai estimasinya itu yang ada di sini. Jadi rentangnya itu antara minus 2,5 sampai 2,5. Jadi kalau bagus sekali 2,5, kalau jelek sekali minus 2,5. Tapi ada juga, saking jeleknya itu ada yang minusnya itu lebih besar dari 2,5. Jadi Afghanistan itu pada titik tertentu itu pernah
minus 2,7 kalau nggak salah. Mungkin nggak tahu itu apakah salah atau karena saking buruknya gitu ya. Nah, namun bisa juga kalau mau pakai rank itu bisa persentil ya 0 sampai 100 itu bisa juga. Tapi dalam berbagai riset yang dipakai yang ini. Jadi nilainya 0 saja itu udah bagus. Udah menengah lah. 0 itu tengah-tengah. Kalau positif itu udah bagus. Ya. Nah, kalau yang negatif ya tentu banyak yang yang rendahnya ya. Nah, ini. Nah, di sini contoh ya, kita bisa membandingkan misalkan ya antara high income dengan Middle East mana ini, Middle East ya. Nah, kita bisa tahu, ternyata untuk dari sisi demokratisasinya misalkan, kebebasan bersuara dan sisi akuntabilitasnya, negara-negara Timur Tengah MENA yang mayoritas Muslim itu jauh dibanding negara ini. Political stability dan lain sebagainya. Ya ini menunjukkan bahwa mayoritas ya negara-negara Muslim itu tertinggal dari negara-negara lain di sisi korupsi dan lain sebagainya. Nah, silakan nanti kalau ada yang minat ke situ ya. Nah, voice and accountability ini menangkap tentang kebebasan demokrasi, ya kebebasan berekspresi bersuara. Contoh ya, di Arab Saudi itu dari sisi political stability-nya tinggi nih, absence of violence-nya itu tinggi, itu bagus. Government effectiveness, regulatory dan sebagainya ini. Tapi dari sisi voice accountability-nya itu rendah. Kita bisa cek. Ya. Misalkan Arab Saudi ya. Arab Saudi itu berarti apa ya? Saudi Arabia ya. Ini contoh yang ekstrim aja ya kita lihat. Nih misalnya ya. Saudi Arabia untuk di tahun 2020. Nah. Jadi untuk ukuran voice and accountability-nya itu selalu rendah. Ya, ini minus ini untuk tadi estimate ya. Ini minus terus accountability-nya. Namun kalau ditanya dari sisi minus ya ini contoh ya minus 1,66 gitu ya. Tapi kalau dari sisi ini 18 berapa tadi? 86 ya. 82. Nah ini 0 sekian ya. Nah ini bagus relatif ya. Relatifnya bagus atau nolnya minusnya kecil. Sedangkan negara yang lain ada yang sama ya, ada sama-sama tinggi atau nah ada sisi political stability, efektivitas pemerintahan dan lain sebagainya. Ini saya kutipkan dari beberapa buku tadi ya tentang pendapat muslimnya ya. Nah, bagaimana kenyataannya? Sebenarnya secara empiris itu terbukti kalau negara yang tata kelolanya bagus, itu ekonominya bagus, pembangunannya bagus. Kuncinya di situ itu. Walaupun nggak semua ya, walaupun nggak semua. Contoh apa? Contoh Cina. Ini yang satu yang keanehan. Cina itu nggak demokratis tapi ekonominya maju. Tapi ya itu memang jadi objek khusus dalam penelitiannya. Cina itu dalam beberapa ukuran demokrasi jauh, tetapi mereka ekonominya maju. Nah, dari ADB menunjukkan, jadi semakin baik kualitas public governance-nya, ekonominya insya Allah maju. Nah, bagaimana rata-rata negara Muslim? Nah ini sayangnya.
sayangnya di rata-rata negara Muslim itu untuk ini sudah dari 6 itu lalu diekstrak dari 1 terus di rata-rata ya antar 6 di rata-rata lalu antar negara di rata-rata itu ternyata masih minus semuanya itu. Artinya belum sampai di 0 saja itu belum. Jadi kalau ada titiknya minus 2,5 dengan 2,5 itu ternyata masih minus. Ya ini tentu yang sangat disayangkan. Artinya ya ada ya dugaan kuat bahwa ketertinggalan pembangunan ekonomi di negara-negara Muslim itu salah satunya adalah dipengaruhi oleh berbagai hal terkait dengan tata kelola pemerintahan. Bisa mungkin tidak demokratis atau tingkat keamanannya rendah ya, si banyak aksi terorismenya dan sebagainya. Belum lagi korupsi, ya korupsi dari dulu sampai sekarang menjangkiti terus. Nah ini, sehingga apa? Lalu apa gunanya OKI di sini? OKI itu punya keinginan yang besar, ya sudah ada piagam ya, piagam OKI yang diperbarui, tapi kenyataan nggak bisa ya karena memang OKI itu di internalnya pun ya. Di internalnya pun juga tidak kompak. Itu problemnya. Jadi masing-masing punya kepentingan sendiri-sendiri yang kadang tidak bisa dipertemukan. Dan selalu ada 2 grup besar, yaitu grupnya Arab Saudi dengan grupnya Iran. Kok bisa ke situ? Nah ini kalau mau jujur, ini kembali ke sisi akidah. Apa? Perbedaan antara Sunni dan Syiah. Nah, jadi ini memang PR bersama ya. GPG ini relevan dengan nurul Keislaman ya menjadi isu bersama oleh OKI. Namun dalam prakteknya sampai saat ini ya bahkan setelah ada piagam OKI yang diperbarui pun juga ternyata sejak 2008 itu tidak ada perubahan yang signifikan. Tidak ada perubahan signifikan. Nah, ini yang menjadi PR bersama. Oke, saya rasa itu Mbak En ya. Ya, ngobrol-ngobrol sore ini di tulisan yang sederhana ini. Nanti saya mengenalkan tadi ya, mengenalkan adanya good public governance itu beriringan eksis dengan good corporate governance. Terus juga website ini bisa diperoleh dengan lengkap juga. Selain ini ada juga yang lain loh. Nah ini ada penyedia indeks-indeks yang lain. Bagi kita yang suka meliti ini kan nanti kan sebenarnya bisa nanti dikaitkan dengan perbankan bisa, harga saham syariah bisa, Kemiskinan bisa Pak? kemiskinan ya banyak lah. Jadi isu ekonomi, isu perbankan, isu keuangan bisa. Jadi governance index kalau yang cukup lengkap dan gratis ya itu yang penting kan, lengkap dan gratis itu bisa yang solubility maupun yang tadi yang dari Bank Dunia saya rasa ini cukup representatif. Ada kok saya pernah dulu mau pakai yang lainnya itu tapi bayar, udahlah bayar untuk SPP-nya aja, SPP kuliah waktu itu ya. Akhirnya nggak jadi, itu alasan praktis ya. Ini ya, yang mengembangkan ini oleh Kaufman, Gray, yang Mas Matruzi. Saya rasa itu kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk nambah wawasan kita semua. Terima kasih kepada Bapak Gofur atas penyampaian materinya. Mungkin barangkali Bapak Ibu yang ada pertanyaan atau ada komentar silahkan raise hand. Sembari menunggu ya Pak, mungkin EN ada ini. Dari hasil yang tadi itu Pak, dari hasil apa yang 6 indikator itu ada yang dominan nggak Pak? Maksudnya tuh mana yang paling mempengaruhi atau dari 6 indikator itu
ada nggak indikator yang paling parah gitu, Pak? Atau sama aja, sama rata semua? Ya, sebenarnya disertasi saya itu dibagi dua. Yang utama itu saya publish di sini. Oleh promotor sebenarnya udah di Scopus aja lah, udah capek Pak. Karena kalau dari disertasi itu kan kalaupun dikirim ke Scopus kan kadang nggak bisa untuk kepangkatan gitu kan nggak bisa ya. Ya udahlah yang penting publish aja. Nah, saya lupa ada di sini enggak ya kalau di negara-negara Muslim ya. Ini baru publish yang kayaknya dulu ada tabelnya ya di sini ya. Oh, yang per negara nggak ada ya, nggak ada yang per negara ya. Nah, dari sekian banyak tadi ya, kalau kita ambil misalkan ambil nilai min-nya aja deh ya. Dari kita ambil nilai rata-rata ya. Antara yang VA, political stability, government effectiveness, dan sebagainya. Itu rata-rata negatif ya. Rata-rata negatif. Dan negatif terbesarnya itu ada di sini. Jadi kalau negatif terbesar kan berarti yang paling buruk ya. Nah, kan kalau negatif terbesar kan, karena Iya, yang paling buruk. yang paling buruk itu ada di voice and accountability. Apa? Dalam kebebasan demokrasinya. Jadi ini tertangkap bahwa ini dua ini yang paling rendah ya. Yaitu dari sisi negara-negara Muslim itu kebanyakan bukan negara yang demokratis. Apalagi kalau di Timur Tengah sudah nggak demokratis juga apa political stability-nya itu sangat rendah. Aksi-aksi terorisme and violence and terrorism itu juga tinggi. Ini yang paling berpengaruh. Kalau yang lain yang agak mendingan ya berarti ini ya regulatory quality and government effectiveness ini. Walaupun masih negatif tapi relatif tidak separah yang dua ini. Dan kenyataannya ini yang kita kadang nggak tahu ya mau mulai dari mana, mau berakhir di mana coba. Afghanistan, aksi kekerasan yang terus-menerus terjadi di sana itu kira-kira mau sampai kapan? Dulu ISIS, dulu Taliban, lalu ISIS, lalu sekarang Taliban. Saya kira itu kan kalau sama-sama ekstrim kanan itu kan ada titik temunya ya. Kalau ekstrim kanan dan ekstrim kiri kan wajar kalau konflik ya. Lah itu kan dua-duanya ekstrim kanan. Sudah ekstrim kanan kok ya nggak aman juga gitu loh. Konflik sendiri. Padahal tidak mungkin ada pembangunan kalau tidak ada keamanan, itu pasti itu. Sehingga kan kalau dalam proses pembangunan itu kan, contoh kayak misalkan ya, kayak kita ini pandemi ini, itu kan mengganggu semuanya. Isu pariwisata selalu tergantung pada dua hal, isu kesehatan dan keamanan. Nah, gimana akan bisa membangun kalau tidak ada keamanan yang tercipta? Ini Arab Saudi. Nah, Arab Saudi yang tadi yang paling lemah kan di sini juga. Coba kita kemarin baru dengar dalam satu hari aja ada berapa puluh orang yang dihukum hukum mati gitu ya dalam satu hari. Nah, jadi dalam konteks indikator atau indeks governance tata kelola, secara umum ini institusional ini adalah rata-rata tertimbang dari ke-6 indikator ini, itu masih negatif. 0 saja belum ada. 0 saja belum. Masih negatif 0,58. Dan yang paling berat itu yang terjadi yaitu di sini. Voice and accountability
and political stability. Nah, kalau kita lihat di sini, dua ini kan menunjukkan ini kan. Menangkap persepsi warga satu negara ini tentang pemerintahannya dari sisi pemilunya bagaimana, kebebasan berekspresi, kebebasan berorganisasi, kebebasan media. Ini sisi demokrasinya itu ada di sini. Artinya negara Muslim, oke itu mayoritasnya belum demokratis. Yang kedua ini, political stability and absence of violent terrorism. Di sini ternyata masih banyak kekerasan, terorisme, ya, yang tentu itu sangat mengganggu proses-proses pembangunan. Nah, gitu Mbak Em. Jadi dari sekian banyak, dari 6 itu, 2 ini yang paling berat. 2 ini yang paling berat dialami. Nah, ini tadi yang artikel yang kuantitatifnya ada di sini ya. Nanti silahkan kalau ada yang minat bisa saya lupa ini edisi kapan ini. Kayaknya Januari kemarin. Ya. Mungkin gitu ya. Beberapa riset mencoba menggabungkan, mengaitkannya itu dengan kinerja sektor keuangan, governance, dan financial performance. Bisa banking maupun juga pasar modal. Nah, saya rasa itu jadi peluang untuk ya, pengembangan riset ke depannya. Oke, Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Karena saya ekonomi ya, kaitan dengan ekonomi ya, tapi yang lain ada kok yang mencoba mengaitkan dengan sektor keuangan. Nah, itu. Cuman kelemahannya ini di sini. Karena data makro biasanya time lag-nya itu tinggi. Sekarang udah 2022, data 2021 aja nggak ada. Nah itu kadang kalau ke jurnal itu, ini isunya udah kelamaan. Nah itu, saya ada penolakan dari jurnal gitu, datanya lama loh. Memang nggak bisa, kayak gini nggak bisa cepat data makro itu. Gitu sih kurang lebih. Mungkin gitu, Mbak En. Oke, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Mungkin nanti silahkan baca artikelnya aja kalau ya tarik ya. Tapi ini kalau misalkan kalau untuk Indonesia sudah banyak yang ini nggak ya Pak? Untuk Nah, kalau Indonesia, istilahnya Indonesia tidak ada data yang time series-nya kan belum panjang ya. Time series-nya belum panjang dan kalau ini kan masalah data tahunan tuh. Jadi time series-nya kan baru tadi dari 90-an kalau nggak salah ya. Tetapi bagian-bagian dari governance ya, itu kan ada misalkan indeks demokrasi itu kan ada di Indonesia ya. Misalkan indeks demokrasi Indonesia itu kan ada. Terus indeks-indeks yang lain itu sudah ada. Jadi artinya substansinya sama, tetap governance, hanya lalu memang tidak merupakan turunan dari siapa? Dari governance indikatornya dari World Bank. Tapi beberapa itu sudah mencoba. Ada indikator demokrasi, ada indeks demokrasi, ada indeks politik dan sebagainya. Antar provinsi ya, biasanya antar provinsi. provinsi. Ada yang antar provinsi. Tapi kalau pakai data yang World Bank tadi, Indonesia masuk kan Pak? Oh iya, tetap ada. Cuman maksud saya di sini adalah kalau yang di breakdown ke provinsi itu belum ada. Kalau yang di Excel tadi ada, Indonesia ada, semua negara kalau ada. Semua negara ada. Semua negara ada. Tapi datanya ini kan data tahunan, terus jadi seriesnya itu ya berarti baru dari tahun 90-an.
Itu tadi Mbak In juga komen memang kalau di kita belum. Cuman ya ini adanya kayak gini. Indeks demokrasi, terus apalagi indeks tata kelola ada kayaknya. Indeks tata kelola pemerintahan ada nggak ya? Nah ini, ada ini. Indeks tata kelola pemerintahan. Kalau mau diturunkan ke Indonesia ya. Nah, bisa nggak tahu ini dari mana ini ya. Oh ada ini, Indonesia Governance Index. Indonesia Governance Index. Ya ada, tapi mungkin masih terbatas mungkin ya datanya ya. Ini berangkatnya juga sama dari Bank Dunia tadi ya. Apa tadi kita lihat? Indonesia Governance Index. Apa ada? Indonesia Governance Index. Mungkin ada di pemerintahan mungkin ya. Ini kok malah ada di Bapeda, ada Indonesia Governance Index. Oke, saya juga belum detail kalau untuk di Indonesia. Ternyata ada. Ya kayak tadi, KNKG itu kan kita juga belum begitu familiar ya. Ternyata ada Indonesia Governance Index. Saya rasa bisa kalau misalkan ada pengembangan berdasarkan. Cuman saya nggak tahu apakah ini rutin tiap tahun, terus sudah merata di provinsi, karena ini kan baru sampel aja ya. Ya. Nah, ini kan baru 34 kabupaten kota di Indonesia. Tapi ini kan kabupaten kota, bukan 30 provinsi. Padahal kabupaten kota kita ada 500-an. Berarti ini kan belum apa populasi, masih dari sampel aja. Dan saya belum tahu nih ukurannya apakah mirip dengan yang tadi ada di World Bank atau tidak ya. Ya, karena tadi yang kajian saya tentang negara-negara OKI, ya maka tadi yang pasnya adalah indikator yang di level negara. Dan tidak hanya, tadi saya ingatin, tidak hanya World Bank, ya, tapi ada juga yang lainnya. Jadi silakan. Nah, cuman kelemahannya tadi ini, kalau tidak ada makro, itu biasanya lambat. Itu aja. Ya, kadang jadi agak sama. Pengelola jurnal kan pengennya cepat. Sekali jurnal yang sekarang kan pengennya kaitannya dengan pandemi misalnya gitu ya. Nah, itu yang jadi agak susah. Oke, gitu Mbak En. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, mungkin karena tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih banyak pada Bapak Gofur atas materi hari ini. Nanti bagi Bapak Ibu yang ingin membaca penelitian beliau ini, silahkan diakses saja tadi di jurnal UAD ya Pak ya. Jurnal Ihtifaz UAD 2020, yang ini ya, kapan ini tadi ya. Kalau yang itu yang kualitatifnya, kalau yang kuantitatifnya di UMY, yang ini UMY. Baru Januari kemarin. Memang saya prefer yang kualitatif, yang di UAD, yang ini yang UAD, yang kuantitatifnya. Ini direview sama Pak Astaria. Wah, pusing kalau ketemu Pak Astaria itu. Nah, silahkan nanti bisa diunduh masing-masing. Atau kalau linknya ini biar cepat saya
masih di chat ya. Ya, ini ada yang baru bergabung dari Yayan Bukit Tinggi, Pak. Mungkin ada pertanyaan? Monggo silakan nanti ini dibaca yang dari UMY dan dari UAD. Mungkin cukup, Mbak Lani? Oke, baiklah. Karena tidak ada pertanyaan lagi, itu Bapak Ibu silahkan materinya sudah di-share sama Pak Gufur di chat. Atau mungkin nanti juga kita bisa share di grup ya Pak ya. Boleh, monggo silahkan. Terima kasih banyak kepada Bapak. Dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti diskusi kita kali ini. Terlebih dan terkurang, saya sebagai moderator mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu sekalian dan